Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara menjumpai orang yang merasa sedang tertindas? Orang itu pasti merasa menderita, marah, sakit hati, kecewa, dan barangkali juga dendam. Ia akan cenderung untuk menindas orang-orang lain, saudara. Misalkan saja bila seorang buruh atau pekerja merasa ditindas, maka seringkali ia akan menindas bawahannya. Ada seorang ibu menindas anak-anaknya dengan kejam oleh karena dia merasa ditindas oleh suaminya, oleh karena dia merasa hidupnya sangat-sangat menderita. Kita barangkali juga bisa mendapati Bapak Ibu, kita bisa menjumpai orang yang dibully, ditindas di sekolahan. Bila seorang siswa ditindas oleh seniornya atau kakak-kakak kelasnya, maka dia cenderung untuk menindas adik kelasnya. Maka Bapak Ibu Saudara, penindasan adalah sesuatu yang buruk dan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Bahkan bisa sangat fatal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sangat-sangat luar biasa di mana ketika orang merasa tertindas, dia bisa melihat sisi baik dari apa yang dia sedang alami. Justru dia menyimpulkan, dia merasa bahwa tertindas itu adalah sesuatu yang baik baginya. Mari kita baca bersama di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71, saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-71 saya akan bacakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Ini sangat aneh, saudara. Bahwa ketika aku tertindas itu sangat baik, itu baik bagiku. Dan kenapa Bapak Ibu Saudara pemazmur merasa tertindas di dalam hidupnya? Tidak lain karena dia ungkapkan di ayat yang ke-67 nanti saya akan bacakan, bahwa dirinya itu menderita, dirinya merasa tertindas oleh karena telah tersesat. Sebelum aku menderita, aku tersesat, tetapi sekarang aku menaati firman-Mu. Pemazmur tahu Bapak Ibu bahwa dia telah salah bergaul, dia tersesat karena salah pergaulan, karena orang-orang sombong telah menipunya, orang-orang sombong telah menyesatkannya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-78. Biarlah orang sombong menjadi malu, karena dengan tipuan mereka telah menyesatkan aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Jadi pemazmur tersesat, pemazmur menderita, pemazmur merasa tertindas di dalam dirinya, di dalam hidupnya oleh karena dia salah pergaulan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati dalam kita bergaul. Pahami, pelajari sabda Tuhan, baca kitab suci kita, baca Alkitab kita untuk kita ini memfilter nasihat-nasihat, pandangan-pandangan, dan pengajaran-pengajaran dari luar. Dari orang-orang yang kita bergaul dengan mereka. Sekali lagi, berhati-hatilah di dalam bergaul. Bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan orang lain, tetapi pola pandang mereka, prinsip hidup mereka, pengajaran mereka harus kita filter, harus kita saring dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci kita, Bapak Ibu. Tehillim pasal 25 ayat 16 sampai dengan 18 saya akan bacakan bagi kita. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, karena aku sendirian dan tertindas. Ini pengakuan Daud sangat tegas, saudara. Dia minta supaya Tuhan mengasihinya, karena dia merasa sendirian, karena dia sedang tertindas. Kesusahan hatiku bertambah besar, keluarkanlah aku dari kesesakanku. Dia merasa sesak hati, maka dia minta supaya Tuhan mengeluarkannya. Dia merasa hatinya, kesusahannya semakin bertambah di dalam dirinya. Dia berkata di ayat yang ke-18, lihatlah kesengsaraanku dan penderitaanku, dan hapuslah segala dosaku. Itulah yang didoakan, itulah yang diminta oleh Daud kepada Tuhan. Dia minta supaya dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Dia menyadari
bahwa dirinya tertindas, dia merasa sendirian, dia semakin susah, dia semakin sengsara tadi karena dia telah melakukan pelanggaran. Ada dosa di dalam dirinya. Dia minta supaya dosa itu dihapuskan. Dia minta supaya dosanya diampuni sehingga tidak perlu lagi dia terus-menerus mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini ada di antara saudara yang sedang merasa menderita, merasa sengsara dalam hidup ini, jangan terus meratapi nasib saudara. Jangan saudara terus-menerus merasa mengasihani diri sendiri. Tetapi jadikanlah ketertindasan, jadikanlah penderitaan, kesengsaraan yang saudara alami sebagai kesempatan yang baik yang Tuhan sedang berikan buat saudara. Untuk saudara apa? Yaitu untuk saudara mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk saudara mengerti kehendak Elohim yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan ini. Saya berdoa, saudara bisa jadi berkat juga untuk orang lain. Sehingga ketika ada orang lain berkeluh kesah kepada saudara, mereka sedang menderita, mereka merasa tertindas dalam hidupnya, saudara bisa memberikan penghiburan ini kepada mereka. Saudara bisa bagikan kebenaran ini kepada mereka yang sedang merasa tertindas. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara. Kiranya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Berbahagialah melewati persoalan-persoalan, permasalahan, kesukaran yang kita sedang alami pada hari-hari ini. Salam semangat. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.